Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Aman dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur telah memasuki hari terakhir di minggu ini. Apabila kita melihat segala perjalanan kehidupan kita patut bersyukur atas segala penyertaan Tuhan bagi kita dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Dan marilah kita tetap bertekun di dalam Kristus, karena kita percaya dengan tuntunan kasih-Nya kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan sebelum kita melakukan itu, marilah kita memberikan waktu kita sejenak mendengarkan firman kehidupan yang akan bersabda kepada kita masing-masing. Mari kita mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu tanggal 5 Februari 2022, diambil dari Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita tentu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang setidaknya secara singkat dapat mengerti bagaimana perjalanan Rasul Paulus terpilih menjadi rasul ketika dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya, justru Tuhan menangkap dia. Tuhan membutakan matanya sehingga tidak dia dapat melanjutkan perjalanannya. Dan momentum itulah yang kemudian membentuk kembali, dan kemudian Tuhan mempersiapkan Rasul Paulus menjadi hambanya, menjadi rasul yang kemudian dalam perjalanan tugas kerasulannya merupakan salah satu rasul yang paling banyak menuliskan kitab-kitab, menuliskan pemberitaan firman melalui surat-surat yang dikirim ke berbagai jemaat. Dan kalau kita membaca dengan teliti surat-surat Apostol Paulus, tentu kita dapat menemukan begitu banyak pokok-pokok teologi, pokok-pokok ajaran yang sangat mendasar di dalam kehidupan Kristiani kita yang menjadi pondasi kehidupan beriman kita. Tetapi meskipun begitu besar karya yang dihasilkan oleh Rasul Paulus dan perjalanan penginjilannya yang justru banyak mempertobatkan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, kemudian berbalik mengenal Kristus Yesus, dan ajaran-ajaran yang seperti saya sebutkan di awal memiliki pengaruh penting dalam perkembangan ajaran Kristiani kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, dia juga menghadapi tantangan dan ujian-ujian yang selalu memperhadapkan dia dengan sebuah tantangan tentang status kerasulannya. Banyak orang yang mencoba untuk meragukan, bahkan mereka menolak kerasulan Rasul Paulus dengan cara-cara yang bermacam-macam. Dengan itu mereka lalu seakan-akan tidak memberikan pengakuan yang benar-benar kepada Paulus sebagai rasul Tuhan. Dan itu menjadi salah satu cara mereka untuk menyebarkan berbagai isu, menyebarkan berbagai berita-berita kebohongan untuk mempengaruhi para jemaat untuk tidak mempercayai dia sebagai rasul Kristus. Tentu sekali Paulus dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan seperti itu kemudian memiliki alasan yang cukup untuk memberikan respon, memberikan jawaban, setidaknya untuk memberikan satu pernyataan yang pasti dan memberikan ketenangan kepada jemaat, dan mereka tidak perlu berpolemik tentang itu. Dan Galatia 1 ini, ayat 1 adalah apa yang menjadi salah satu jawaban Paulus
untuk memberikan kepada orang-orang Kristen satu pedoman iman supaya mereka tidak ragu, mereka tidak mencemaskan, mereka tidak mengkhawatirkan panggilan Rasul Paulus yang justru bersumber daripada Tuhan, bukan atas inisiatif, bukan atas rencana dan maksud manusia, tetapi justru adalah merupakan maksud Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah bangkit dari orang antara mati. Dialah yang memilih dia menjadi rasul. Tentu ini menjadi sangat penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Supaya tidak satu orang pun manusia yang menganggap bahwa panggilan yang diterima itu adalah karena usaha manusia, karena kecakapan, karena keistimewaan, karena kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang lain. Ini tentu akan menyimpangkan arti sejati dari panggilan orang-orang percaya. Sebagaimana dalam panggilan para nabi, kita melihat sebuah alur cerita yang beragam, bahwa panggilan nabi tidak dalam satu konteks hidup yang sama, tidak dalam satu situasi yang sama. Bahkan ada nabi dipanggil di tengah-tengah segala perilakunya yang mungkin saja tidak selalu sejalan dengan Tuhan. Bahkan ada nabi yang hidupnya harus memperistri seorang pelacur. Tetapi begitulah Tuhan memurnikan dan mengubah manusia. Tuhan dengan kehendaknya sendiri memanggil setiap orang-orang percaya dan dibentuk. Kemudian Tuhan memperlengkapinya supaya dia dilayakkan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi orang-orang yang menjadi suruhan utusan Tuhan, memberitakan kabar kesukaannya. Ini juga memberikan kepada kita sebuah pesan kepada orang-orang Kristen. Siapapun yang sering merasa tidak memiliki kapasitas iman, moral, etika, kemudian ketika sebuah panggilan tugas di tengah-tengah gereja sedang dipercayakan kepadanya, tidak mengatakan aku ini tidak mampu, orang berdosa dan orang yang tidak layak. Mari kita hanya berdoa, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memperlengkapi, dan dia sendirilah yang memilih kita dan menyuruh kita untuk pekerjaan itu. Dan dalam kehidupan beriman kita juga saat ini, kita juga akan dimampukan untuk menerima para hamba-hamba Tuhan dengan segala keterbatasan mereka. Karena kita percaya Allah yang akan selalu memperlengkapi, Allah yang selalu membentuk, memurnikan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Bagaimana kesaksian Paulus ini, mari kita semua orang-orang percaya boleh bersandar pada panggilan Tuhan. Tuhanlah yang memilih dan menetapkan kita, memulihkan dan membentuk kita terus-menerus. Asal kita tetap setia dan taat kepadanya, kita menyadari dengan sungguh-sungguh sebagai manusia yang lemah, sebagai orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang patut untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan, inisiatif kedaulatan Tuhan yang memilih kita, kita percaya bahwa dialah yang akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Karena itu bila kita hadapi hal-hal semacam ini di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita hanya mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghakimi sesamanya, mengadili sesamanya, panggilan sesamanya. Biarlah Allah sendiri yang berdaulat untuk menentukan kelayakan seseorang di hadapannya. Dan itu yang mengajarkan gereja untuk bersikap terbuka. Gereja menerima dengan segala keterbatasan, karena kita percaya Allah semata-mata lah yang memilih dan memperlengkapi setiap hamba-hamba yang diutus dan ditugaskan untuk menyampaikan berita kesukaan itu. Karena itu marilah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan bersedia untuk diutus bagi tugas-tugas penyelenggaraan tugas ilahi di tengah-tengah dunia ini, supaya kabar kesukaan itu semakin dapat memperdengarkan kabar sukacita damai sejahtera bagi seluruh manusia. Tuhan Yesus menyertai kita hari ini. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup dengan rendah hati. Ajar kami selalu hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dan mengutus kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu memperlengkapi, memurnikan, membekali kami untuk hidup sebagai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.